A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Tanya Buya yang insya Allah akan selalu hadir di Metro TV setiap pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan ini menjadi istimewa karena disiarkan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga disiarkan live dari pesantren Al-Bahjah Cirebon. Dan hari ini juga dihadiri oleh ratusan siswa atau santri yang ada di pesantren Al-Bahjah ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa santri-santri yang ada di sini semuanya. Bagaimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Pastinya puasa ya? Kalau enggak, wah pelanggaran ini. Baik, alhamdulillah, dan tidak hanya itu sudah hadir guru kita, guru tercinta kita, Buya Yahya Al-Bahjah, yang insya Allah akan memimpin program ini pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema kita yaitu mengenai keimanan. Islam mengenal ada rukun iman yang di dalamnya ada 6 yang wajib kita imani. Buya Yahya Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat ya, Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa para pemirsa semua. Masya Allah. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Bahagia amin, dunia akhirat. Amin amin ya Allah. Buya, kemarin pembahasan tentang usul akidah, furu akidah itu menambah pengetahuan kita tentang memaknai pendekatan di dalam Islam, memaknai pijakan-pijakan dasar dalam memaknai hukum-hukum atau apa yang ada di dalam Islam yang jadi panutan kita, jadi jalan hidup kita di dalam Al-Quran, begitu Buya. Buya, kali ini masih bicara tentang mengimani kepada yang gaib. Al-Quran mengajarkan kita untuk iman kepada malaikat. Nah, sebelum bicara lebih jauh, boleh Buya jelaskan kepada kita apa definisi tentang malaikat, Buya? Silakan Buya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pemirsa dan juga yang hadir, semoga Allah senantiasa memberikan kepada anda kebaikan lahir batin. Amin. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Amin. Allah menguatkan iman kita, susah iman kepada yang gaib, iman kepada hari akhir, agar kita semakin semangat dalam berbekal. Dan juga udah David yang semoga dimuliakan Allah. Terima kasih. Bicara tentang malaikat adalah bagian yang harus kita imani dari yang gaib. Yang gaib itu banyak. Gaib itu bisa saja kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang terjadi pada masa yang lalu tapi kita tidak tahu. Kisah Nabi Adam, kisah ini adalah gaib. Atau hari ini terjadi tapi kita tidak tahu, itu juga gaib. Atau nanti yang akan terjadi. Tapi kalau nanti sudah terjadi nggak sebut gaib lagi. Kita sudah ada kiamat, bukan gaib lagi. Tapi hari ini kita harus meyakini. Nah, sudah kita sampaikan. Cara meyakini bagaimana? Dari berita dong, kan begitu. Ya. Berita siapa? Dilihat dulu yang memberitakan. Tidak asal berita. Ya. Berita yang bisa dipercaya atau tidak. Ya. Nah, yang memberitakan semua adalah dari baginda Nabi, hadis-hadis yang mutawatir. Kemudian juga dari Al-Quran, yang sudah kita jelaskan rambu-rambunya. Termasuk, ini sudah masuk praktek. Kenapa kita harus iman kepada malaikat sementara kita tidak pernah melihatnya? Kami sampaikan beriman kepada yang gaib adalah tahap kedua setelah iman kepada Allah. Kita sudah tahu, kita sudah yakin Allah ada. Mengutus Nabi, menurunkan Al-Quran, kan begitu? Di dalam Al-Quran disebut aman rasul bima unzila ilaihi min rabbil alamin kullun amana billahi wa malaikatihi, misalnya. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, semua beriman kepada Allah dan malaikatnya. Loh, kalau sudah disebutkan Al-Quran, maka sebetulnya bagi orang yang sudah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya dan Allah menurunkan wahyu, nggak pusing. Dan ini adalah kita dalam lingkungan keluarga kaum muslimin ya. Di agama lain pun juga sebetulnya punya keyakinan-keyakinan yang mereka bangun atas dasar apa yang mereka ambil dari petua-petua atau kitab suci mereka. Maka dalam hal ini tidak sah kalau kita saling mengejek
Hanya masalah kebenaran harus kita yakini, agamaku yang membawa paling benar, agama lain ya terserah, seperti itu. Maka ini rambu-rambu. Sehingga tidak perlu kita merendahkan, wah kok gitu dipercaya. Misalnya Islam merendahkan agama lain juga nggak benar. Sebab mereka mempercayai juga ada menurut keyakinan mereka dan sandarnya juga ada. Hanya masalah sandaran ini kita kan perlu ya ini kuat. Kalau kita saja udah David dengar berita, saya dengar berita tentang ada banjir di situ. Ya kan? Yang ngasih tahu satu orang, ya kan? Saya 50 orang udah itu, nggak ada banjir Bu ya, nggak ada banjir. Hak. Nah kan? Saya lebih 10 orang lebih saya percaya, ya kan? Orang setelah itu tidak akan ngambil berita dari udah David tapi dari saya. Karena kan ini lebih banyak yang berceritakan. Misalnya seperti itulah contohnya. Begitu juga tentang iman kepada malaikat, enggak usah bingung. Karena apa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Nah malaikat itu seperti apa? Malaikat adalah makhluk Allah yang dikatakan latif atau lembut, halus, lembut. Lembut itu bagaimana sih pokoknya ya? Bukan kasat kita bisa pegang dan sebagainya. Lembut, diciptakan oleh Allah. Dan Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah punya hajat perlu kepada malaikat, tidak. Tapi Allah menciptakan malaikat untuk menampakkan keagungannya. Kalau malaikat dahsyat, malaikat luar biasa, bagaimana menciptakannya? Padahal Allah bisa mengetahui semua amal hambanya. Allah bisa menurunkan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad. Allah bisa langsung mencabut nyawa. Allah bisa. Karena Allah Maha Kuasa. Akan tapi Allah menciptakan malaikat, jangan salah faham. Bukan karena Allah memerlukan malaikat. Bukan seorang bos perlu sekretaris, bukan seorang bos, bukan. Bukan sebagai asisten. Bukan asisten, bukan. Tapi Allah menciptakan karena Allah ingin nampakkan keagungannya dan kemahakuasaan Allah menciptakan malaikat. Ini harus kita yakini dalam agama kita. Baik. Kemudian malaikat ini adalah, kalau dalilnya sudah jelas. Dalilnya tadi dalam Al-Quran, banyak dalam Al-Quran. Nanti akan kita sebutkan dalil tentang nama-nama malaikat ada. Kalau di kitab Samiyat saya baca ada 28 surah kalau tidak salah. 28 atau 29 surah. Iya, tentang malaikat. Kita sebutkan maksudnya nanti biar kembali. Makanya kalau kita punya kitab ini nanti biar perluas. Nanti kita beri pengarahan. Tolong buka di Al-Quran halaman ini surat ini. Penguatan bahasanya iman kepada malaikat benar harus. Kalau tidak iman kepada malaikat, kita belum dianggap sebagai orang beriman. Nah, kemudian setelah kita, malaikat itu seperti itu, diciptakan oleh Allah untuk menampakkan keagungan Allah. Dan bisa menjelma bermacam-macam jelmaan yang baik. Bukan yang syaitan menjelma yang jelek. Jelmaan yang baik. Seperti dalam hadis Jibril, kajian selanjutnya kan hadis Jibril, bagaimana seorang datang, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi di saat Sayyidina Umar duduk dengan Nabi, ada seorang laki-laki disifati dengan syadidu bayadis thawbi, sangat putih bagusnya, syadidu sawadir sya'ri, sangat hitam rambut, manusia ganteng begitu, sampai dikatakan malaikat Jibril kalau datang menjelma sebagai manusia mirip dengan sahabat Nabi yang namanya Dihyah, gantengnya kayak Dihyah begitu, jadi kayak manusia, bisa menjelma sebagai manusia. Nah itu, tapi di saat tidak menjelma, pada aslinya kita tidak bisa melihatnya. Maka dikatakan gaib, kita harus percaya. Kita tidak pernah melihat malaikat menjelma karena kita tidak duduk dengan Nabi lagi kan? Betul. Maka kita harus percaya. Dari mana kita bisa percaya? Karena baginda Nabi Muhammad yang menceritakannya dan juga Al-Qur'an yang menyebutkannya. Kemudian malaikat itu punya sifat-sifat. Harus dipahami sifat malaikat ya. Yang pertama dia adalah maksum, tidak pernah bermaksiat. Maka kalau ada kisah malaikat menjadi maksiat itu kisah dusta. Tentang Harut wa Marut banyak orang sering menghadirkan kisah palsu. Tidak. Malaikat tidak pernah bersalah. Dan tidak akan bersalah. Ini malaikat maksum. Ya. Kemudian malaikat itu di sini sebutkan, kita hadirkan di sini tentang sifat-sifat malaikat. Nanti mohon dilihat sendiri, kita tidak akan baca semuanya. Yang pertama adalah itu, selalu. Kemudian yang kedua selalu menjalankan perintah. Baik, Buya. Pertama maksum, yang kedua selalu menjalankan perintah. Mohon izin kita potong dulu sebentar. Baik. Bu ya. Bersabar kita akan lanjutkan karena ini memang sedang seru-serunya. Pertama maksum, ya tidak ada dosa. Yang kedua adalah tadi menjalankan perintah Allah. Hanya di sini dan menjauhi larangan. Hanya di sini ditanya Buya, kita akan lanjutkan lagi dan kami berikan kesempatan untuk Anda pemirsa bertanya kepada kami ditanya Buya di Metro TV. Jangan kemana-mana. Ya, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung di Tanya Buya.
live Metro TV dari Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Tadi Buya sempat menjelaskan definisi dari malaikat dan sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu maksum. Yang kedua, malaikat itu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Buya belum sempat jelaskan kepada kita tentang yang kedua ini. Silakan Buya, lanjut Buya. Artinya malaikat itu yang diperintahkan sujud akan sujud selamanya. Ya. Dia tidak akan mengangkat kecuali nanti di saat ditiupkan trompet baru dia akan menghadap kepada Allah bersama-sama yang lainnya. Yang rukuk saja. Terus begitu, yang suruh tawaf begitu. Tidak akan pernah melanggar. Ya. Dan ada sifat yang lainnya adalah tidak makan dan minum. Ya. Malaikat tidak makan dan minum. Makanya waktu Nabi Ibrahim kedatangan tamu, rupanya malaikat menjelma manusia, dikasih makanan tidak makan. Kemudian yang keempat adalah tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak disifati laki-laki, tidak perempuan. Kemudian yang kelima adalah tidak ada syahwat dalam dirinya. Ya, itu adalah sifat-sifat malaikat. Makanya mereka nggak ada, kalau laki-laki bermasalah diteruskan dengan perempuan. Kalau ada syahwat bermasalah, maka itulah malaikat yang Allah ciptakan. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Dikatakan tadi malaikat itu taat terhadap perintah Allah. Nah, ada orang yang salah mungkin memaknai gitu, Bu ya. Sebenarnya ini mungkin nanti akan lanjut lagi ke tema yang selanjutnya ya, Bu ya. Bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa pada saat proses penciptaan Adam, malaikat itu semua menurut kepada Allah kecuali iblis. Nah, ada yang mengatakan bahwa iblis itu juga termasuk dalam malaikat. Apakah betul itu? Baik. Ya. Iblis adalah bukan dari malaikat. Nanti ada pembahasan kita. Ada khusus. Ya. Iblis asal setan, ada iblis. Cuman iblis itu punya pengalaman dia ahli ibadah. Begitu hebatnya ibadahnya iblis sampai dikumpulkan bersama golongan malaikat. Ya. Begitu hebatnya iblis digolongkan dengan para malaikat. Ya. Sehingga waktu disuruh sujud malaikat, iblis ada di tengah-tengah malaikat. Ya. Maka di saat malaikat disuruh sujud, fasajadu ila iblisa, kecuali iblis yang tidak mau. Karena apa? Ada kesombongan dalam hati. Abba wastakbara. Makanya menjadikan kita tidak patuh kepada kebenaran hanya satu, kesombongan yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita. Jadi kesombongan itu sendiri yang menghancurkan. Dan malaikat itu diciptakan dari nur ya. Dari cahaya. Iblis dari api, iblis tidak dari ketemu. nar. Makanya waktu iblis disuruh sujud pada Nabi Adam, bukan seperti Nabi Adam di saat ditegur Allah, Allah langsung insaf, aku salah. Rabbana dzalamna anfusana, aku merasa salah. Tapi iblis enggak, dengan kesombongannya, ana khairun minhu. Maka dalam istilah dunia tarbiyah, orang yang sombong itu anani, egois, dikit-dikit aku, itu adalah manhaj iblisi. Kalau orang dikit-dikit mengatakan ini iblis, itu adalah iblis. Aku itu adalah iblis. Ngeri. Bu ya, lanjut lagi mengenai bahasan malaikat Bu ya. Jadi bagaimana Bu ya wujudnya kita mengimani malaikat? Bagaimana wujud caranya kita mengimani malaikat? Arti kalau kitab kan kita bisa baca kitabnya Allah, kita mengagungkan kebesaran Allah. Apakah malaikat juga harus kita agungkan keberadaannya? Oh iya, kita harus agungkan, maka tidak boleh kita merendahkan malaikat, mencaci malaikat, termasuk keluar dari iman. Karena itu yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Ya, inilah pentingnya iman kepada yang gaib itu tadi berangkat dari apa? Dari dasar yang pertama. Tahapan pertama iman kepada Allah dan Rasulnya tadi. Kalau sudah itu langsung otomatis. Jadi dari malaikat tadi terserah nanti sifat-sifatnya disebutkan maksum, tidak pernah bersalah dan seterusnya. Jadi ada iman dari kita. Makanya nanti ada malaikat yang mencatat amal kita. Kita yakin. Dan keyakinan itu gimana sih kalau namanya yakin? Nggak bisa diterjemahkan. Yakin saya percaya toh. Biarpun dasarnya salah atau tidak salah, itu yakin ya yakin. Kalau sudah yakin nggak bisa diganggu. Maka kalau tidak pernah salah, dasarnya kuat atau tidak, begitu nanti pada akhirnya. Kalau sudah yakin nggak bisa diganggu. Makanya kalau ada orang melakukan, misal kita tidak boleh mencaci agama lain misalnya, dengan keyakinan yang ternyata aneh perilakunya, lah karena yakin. Berarti kalau kita pengen ngorek, dasar keyakinannya perlu diselesaikan dulu. Sama iman, kita yakin kepada Allah dengan adanya malaikat, dasarnya adalah kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Gimana kisah ada Al-Quran dan hadis Nabi? Kembali kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ini kan cerita panjang, tidak serta-merta. Makanya sangat salah kalau kita mendebatkan tentang malaikat kepada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan hadis kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam proses penurunan Al-Quran atau turunnya Al-Quran sendiri, peran malaikat itu begitu besar, khususnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya betul. Malaikat membawa wahyu dari dari Allah. Aminul wahyi, membawa wahyu. Masya Allah. Dari sama dunia kepada baginda Nabi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Pertanyaan Bu ya sebelum kita tutup, mungkin tidak kita manusia awam, ya kayak kita nih Om, bisa melihat malaikat, tapi nanti dijawabnya. Nanti dijawabnya. Ini pertanyaan yang sering sekali mengganggu atau mungkin pernah ditanyakan dari orang-orang yang ada di sekitar saya nih. Tolong dong Mas David tanyain sama Buya, bisa nggak kita lihat malaikat? Katanya harus mengimani. Baik, hanya di sini. Ditanya Buya, Metro TV.
Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu adalah bagian dari 6 rukun iman yang wajib diimani oleh orang yang mengaku Islam. Nah, saat ini kita akan bahas tentang beriman kepada yang gaib dan khusus kita bahas mengenai malaikat. Ya, tadi saya sempat bertanya kepada Buya, mungkin tidak. Kalau tadi Buya menjelaskan pada saat ada Nabi, kita tahu itu malaikat atau tidak, karena pesannya dari Nabi. Nah, kita sebagai orang awam mungkin tidak kita melihat malaikat, karena ada juga orang-orang yang mengaku lihat malaikat. Bagaimana dengan itu? Tapi nanti dijawabnya Bu ya. Saya lempar dulu ke audiens yang ada di rumah. Silahkan yang mau bertanya, bisa hubungi kami. Sudah terhubung? Tapi ini juga menarik Bu ya, karena sampai ada orang yang mengaku Rasul karena merasa didatangi oleh malaikat. Nah itu kembalikan kalau mengaku nas pasti bohong. Karena apa? Sudah dipastikan dalam agama kita nggak akan ada malaikat mewahyukan lagi. Allah. Jadi pasti bohong, itu nggak mungkin. Siap. Kalau hanya saya melihat orang putih seperti malaikat mungkin benar. Tapi kalau sudah mengaku Nabi nggak mungkin dong. Bertentangan dengan syariat. Baik Bu ya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Bahkan ada orang ngaku-ngaku Nabi karena merasa mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dan lain sebagainya. Nah itu yang dimaksud masalah keyakinan tadi. Keyakinan tadi ya Bu ya. Beritanya datang dari siapa? Oke Bu ya, di penghujung ini kira-kira apa yang bisa Buya simpulkan singkat sekali Bu ya. Sambil besok kita lanjutkan lagi. Kita agar semakin kita itu waspada, agar kita semakin hati-hati dengan diri kita. Bahasanya ada malaikat yang mencatat amal kita yang diperintahkan oleh Allah. Ada malaikat menjaga kita agar semakin syukur pada Allah. Itu yang perlu kita hadirkan. Ya. Kalau kita ada yang menjaga kan lebih semakin hati-hati dalam perilaku kita saat kerjaan kita. Yang penting kita kuatkan iman kepada malaikat, secara otomatis akan meningkat kualitas amal kita. Dan juga keimanan kita. Keimanan kita tentunya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah waktunya sangat singkat. Tapi besok kita akan lanjutkan lagi. Bahwa masih banyak kajian tentang malaikat yang akan dibahas. Dan malaikat tidak hanya 9 atau 10 malaikat yang kita tahu. Jumlah malaikat itu puluhan ribu. Tapi ada malaikat yang didasarkan atau disifatkan di sini yang akan dibahas oleh Buya besok. Bahkan tentang Rakib dan Atid. Ada sesuatu yang menarik di sana. Baik, jangan kemana-mana. Tentunya besok saksikan kami. Ditanya Buya hanya di Batur TV. Saya David Halik undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita berselawat bersama dengan selawat Badar. Salat Metro TV